Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rinaldi Ruslan dari kelompok 8 pada mata kuliah pengantar sistem informasi. Saya merupakan mahasiswa semester 2 jurusan Sistem Informasi angkatan 2023 di Universitas Hasanuddin. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi-materi yang telah kami pelajari di mata kuliah pengantar sistem informasi. Yang mana tugas ini merupakan last project sebagai syarat lulus dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pengantar sistem informasi. Sebelum itu, saya harap teman-teman semua bisa mengklik tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Baik, jadi kita langsung saja masuk ke PowerPoint-nya. Jadi materi yang akan kita bahas itu mata kuliah pengantar sistem informasi. Adapun bab-bab yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama manajemen sistem informasi, yang kedua information system development, yang ketiga era globalisasi dan digital, yang keempat electronic business dan e-commerce, yang kelima etika dan privasi, and also yang terakhir ada future trends information systems. Nah, kita melangkah ke bab pertama, yaitu bab manajemen sistem informasi. Manajemen sistem informasi melibatkan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dalam organisasi untuk mendukung dan meningkatkan proses bisnis. Ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi yang efektif. Manajemen ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat membantu sistem dalam pengambilan keputusan yang tepat dan mendukung tujuan strategis organisasi. Nah, slide selanjutnya, adapun subbab dari bab ini manajemen sistem informasi, yaitu yang pertama sistem informasi pendukung level organisasi, yang kedua sistem informasi strategis, kemudian subbab ketiga keunggulan kompetitif dan model rantai nilainya, kemudian yang keempat peningkatan posisi kompetitif dalam perusahaan, kemudian subbab yang kelima strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif, kemudian yang terakhir subbab keenam yaitu pengelolaan informasi dan peran Departemen Sistem Informasi. Ya, kita masuk ke sistem informasi pendukung level organisasi. Sistem informasi dalam organisasi berfungsi menjawab pertanyaan rutin terkait kontrol arus transaksi, dikenal sebagai TPS, TPS atau Transaction Processing Systems, dan PCS, yaitu Process Control Systems, yang memastikan pencatatan transaksi harian akurat dan efisien. Teknologi informasi atau TI menjadi alat integral dalam operasional organisasi, meningkatkan efisiensi manajemen dan mengurangi biaya. TI berdampak pada ekonomi, organisasi, dan perilaku
membantu meratakan struktur organisasi, mengatasi resistensi perubahan, dan meningkatkan penggunaan internet. Perencanaan sistem baru mempertimbangkan lingkungan organisasi, struktur, budaya politik, jenis organisasi, kepemimpinan, kepentingan utama, serta tugas, keputusan, dan proses bisnis. Manajemen organisasi terbagi menjadi 3 level. Yang pertama, operasional dengan TPS dan PCS, menengah dengan DSS atau Decision Support Systems yang mendukung keputusan semi-terstruktur, dan yang terakhir strategis untuk keputusan jangka panjang. Kemudian slide selanjutnya, sistem informasi strategis. Sistem informasi strategis adalah sistem komputer yang digunakan di berbagai tingkatan dalam organisasi untuk mengubah tujuan operasional, produk, layanan, dan hubungan dengan lingkungan guna membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif. Beberapa keunggulan utama dari SIS atau sistem informasi strategis adalah keunggulan kompetitif, kemudian yang kedua pengambilan keputusan yang lebih baik, kemudian yang ketiga peningkatan efisiensi operasional, kemudian yang keempat kolaborasi yang lebih baik. Selanjutnya, slide selanjutnya, keunggulan kompetitif dan model rantai nilai. Michael Porter dalam bukunya Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance tahun 1985 mendefinisikan keunggulan kompetitif sebagai kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai yang lebih besar bagi pelanggan dibandingkan pesaingnya. Keunggulan ini bisa dicapai melalui berbagai strategi seperti kepemimpinan biaya atau cost leadership, diferensiasi produk, fokus, inovasi, aliansi, pertumbuhan, dan mutu. Porter menekankan bahwa keunggulan kompetitif berasal dari proses internal perusahaan yang lebih efisien dan efektif. Keunggulan kompetitif dan model rantai nilai. Porter memperkenalkan konsep rantai nilai sebagai alat untuk memahami aktivitas-aktivitas yang dapat menciptakan nilai bagi pelanggan. Rantai nilai adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan bisnis untuk menciptakan produk dan mengirimkannya ke pelanggan. Porter membagi rantai nilai menjadi 5 aktivitas utama dan 4 aktivitas pendukung, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif. Kita bisa lihat, yang pertama itu keunggulan model rantai nilai Porter adalah analisis terperinci, kemudian yang kedua pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi, kemudian yang ketiga strategi diferensiasi, kemudian yang keempat fokus pada pelanggan. Kemudian selanjutnya peningkatan posisi kompetitif dalam perusahaan. Yang pertama itu kita bahas tadi, efisiensi operasional. TI memungkinkan perusahaan mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi kesalahan manusia, mempercepat siklus bisnis, dan menurunkan biaya operasional dengan sistem seperti ERP, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya ke area strategis. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. TI memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data skala besar
memungkinkan perusahaan menggunakan business intelligence atau BI untuk mendapatkan wawasan tentang tren pasar, perilaku konsumen, dan kinerja internal, serta membuat keputusan lebih cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga, inovasi produk atau layanan. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan terus berinovasi dengan produk dan layanan melalui teknologi seperti IoT, yaitu Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kemudian pengembangan aplikasi, serta menciptakan solusi yang lebih baik dan relevan bagi pasar mereka. Kemudian yang keempat, akses ke pasar global. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengakses pasar global dengan lebih mudah melalui platform e-commerce internasional dan alat komunikasi virtual. Memungkinkan operasi di berbagai negara serta interaksi dengan pelanggan dan mitra bisnis di seluruh dunia. Teman-teman, saya minum dulu. Kemudian slide selanjutnya, strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Nah, ini ada 4, yaitu berikut adalah 4 strategi yang umum digunakan oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada riset pasar. Riset pasar ini mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen serta tren pasar. Kemudian yang kedua ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini menawarkan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan biaya. Kepemimpinan biaya itu menghasilkan produk dengan biaya lebih rendah untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif. Kemudian yang keempat, fokus pasar niche, yaitu menargetkan segmen pasar yang spesifik dengan produk atau layanan khusus. Kemudian slide selanjutnya, pengelolaan informasi dan peran Departemen Sistem Informasi. Manajemen sumber informasi dalam organisasi melibatkan kerja sama kompleks antara Departemen Sistem Informasi dan pengguna akhir. DSI atau Departemen Sistem Informasi tadi bertanggung jawab atas infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan manajemen informasi perusahaan termasuk pengembangan basis data, perangkat lunak aplikasi, dan dukungan teknis. Mereka juga mengelola keamanan informasi dan merespons kebutuhan pengguna terkait sistem. Sementara itu, pengguna akhir memanfaatkan informasi untuk tugas sehari-hari, memberikan umpan balik terhadap sistem, dan mematuhi kebijakan yang ditetapkan DSI atau Departemen Sistem Informasi. Kolaborasi yang efektif antara DSI dan pengguna akhir krusial untuk memastikan informasi perusahaan digunakan secara optimal untuk keputusan strategis dan tujuan organisasi. Kemudian slide selanjutnya kita masuk ke bab Information System Development. Pengembangan sistem informasi, Information System Development atau
Pengembangan sistem informasi melibatkan beberapa tahapan, seperti analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan. Setiap tahap ini memiliki peran penting dalam memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung operasional dan strategi perusahaan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Adapun subbab pada bab Information System Development ini ada 5. Yang pertama proses pengembangan aplikasi perangkat lunak baru. Kemudian subbab kedua ada perbedaan antara metodologi pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga yaitu jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk perangkat lunak. Kemudian yang keempat, masalah seputar pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Kemudian subbab terakhir yaitu subbab 5, yaitu 4 kebijakan implementasi utama. Nah, kita masuk ke subbab pertama, proses pengembangan aplikasi perangkat lunak baru. Proses pengembangan aplikasi perangkat lunak baru umumnya terdiri dari beberapa tahapan. Nah, di sini saya masih ada 6 tahapan. Pertama itu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan sistem. Kemudian selanjutnya desain sistem, yaitu membuat desain arsitektur dan detail sistem. Kemudian yang ketiga implementasi. Nah, kita implementasikan dalam bentuk kode dan pembangunan sistem. Kemudian tahapan yang keempat yaitu pengujian. Nah, setelah kita bangun sistemnya dan merancang kodenya, kita perlu menguji sistem untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam aplikasi perangkat lunak baru ini. Kemudian yang kelima, penerapan. Selanjutnya kita mengimplementasikan sistem dalam lingkungan produksi. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapan pemeliharaan, yaitu memelihara dan memperbarui sistem sesuai kebutuhan. Jadi, kalaupun sudah jadi aplikasi perangkat lunak baru ini, kita perlu memelihara aplikasi tersebut serta memperbarui sistem aplikasi perangkat lunak tersebut agar sesuai dengan kebutuhan setiap waktu. Lanjut, slide selanjutnya. Perbedaan antara metodologi pengembangan perangkat lunak. Terdapat berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak yang berbeda dengan pendekatan dan fokusnya masing-masing. Beberapa metodologi yang umum digunakan antara lain yaitu ada 4. Yang pertama, model waterfall atau model air terjun, yaitu pendekatan secara linear dan berurutan. Kemudian yang kedua, yaitu metodologi model Agile, yaitu pendekatan iteratif dan incremental yang fleksibel. Kemudian yang ketiga, metode spiral, yaitu menggabungkan elemen dari model iteratif dan waterfall. Jadi model spiral ini yaitu penggabungan dua model tadi, yaitu model
waterfall atau air terjun, dan model agile. Kemudian metodologi yang terakhir yaitu model prototype, yaitu kita membuat prototype awal untuk mendapatkan umpan balik yang cepat. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu subbab jenis bahasa pemrograman yang biasa kita gunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Yaitu yang pertama, bahasa pemrograman umum. Ya, seperti Java, bahasa pemrograman ini seperti Java, Python, C++ dapat kita gunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Kemudian selanjutnya yaitu bahasa pemrograman yang umum digunakan pada web, untuk membuat web, yaitu bahasa pemrograman seperti JavaScript, HTML, dan CSS. Sebenarnya ini HTML dan CSS bukan bahasa pemrograman. Ini cuman JavaScript jangan bahasa pemrograman. Jadi ketiganya ini kita dapat gunakan untuk mengembangkan sebuah website. Kemudian selanjutnya bahasa pemrograman yang biasa digunakan, bahasa pemrograman mobile. Bahasa pemrograman seperti Java untuk Android mobile, kemudian Swift untuk iOS, dan Kotlin untuk Android. Kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. Jadi beda device ya beda bahasa pemrogramannya. Di sini untuk Android kita pakai Java dan Kotlin. Untuk iOS kita pakai Swift. Kemudian selanjutnya bahasa pemrograman yang biasa digunakan yaitu bahasa pemrograman scripting. Yaitu seperti bahasa pemrograman seperti Python, Ruby, dan Perl yang digunakan untuk mengotomatisasi tugas dan menulis skrip. Kemudian slide selanjutnya yaitu subbab mengenai masalah seputar pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Pengembangan situs web dan aplikasi seluler memiliki beberapa tantangan unik, antara lain yang pertama keamanan. Keamanan ini situs web atau aplikasi seluler itu rentan terhadap serangan cyber, sehingga penting kita untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat. Kemudian yang kedua itu masalah yang biasa kita temui pada pengembangan situs web dan aplikasi seluler yaitu masalah kinerja. Situs web dan aplikasi seluler harus dirancang untuk berkinerja baik di berbagai perangkat dan jaringan. Jadi tidak cuma satu perangkat saja, kita perlu merancang aplikasi dan web itu untuk selalu berkinerja baik. Kemudian yang ketiga, masalah yang biasa kita temui yaitu kompatibilitas. Yaitu situs web dan aplikasi seluler harus kompatibel dengan berbagai perangkat dan browser. Kemudian yang terakhir, masalah yang biasa kita temui itu pengalaman pengguna. Situs web dan aplikasi seluler harus dirancang dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, yaitu tampilannya harus mudah
dipahami oleh berbagai kalangan, baik dari anak muda, remaja, anak-anak, ataupun orang dewasa. Kemudian selanjutnya, subbab selanjutnya itu 4 kebijakan implementasi utama. Adapun 4 kebijakan implementasi utama untuk pengembangan perangkat lunak, yaitu yang pertama, kebijakan pengujian, yaitu mengatur prosedur pengujian untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas perangkat lunak. Kemudian yang kedua, kebijakan implementasi utama untuk pengembangan perangkat lunak, yang kedua adalah kebijakan dokumentasi, yaitu menetapkan standar dan untuk dokumentasi yang harus disertakan dalam setiap tahap pengembangan. Kemudian yang ketiga, kebijakan kontrol kualitas, yaitu mengatur langkah-langkah untuk memastikan perangkat lunak harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian kebijakan implementasi utama yang terakhir untuk pengembangan perangkat lunak, yaitu kebijakan manajemen perubahan. Kebijakan manajemen perubahan itu yaitu menetapkan prosedur untuk mengelola perubahan yang terjadi selama siklus hidup perangkat lunak. Ya, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab era globalisasi dan digital. Jadi globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antar berbagai negara, perusahaan, dan individu di seluruh dunia yang didorong oleh perdagangan internasional, investasi, dan teknologi informasi. Globalisasi telah mempercepat informasi, terutama pertukaran ide, budaya, dan teknologi, serta meningkatkan saling ketergantungan ekonomi antara negara-negara. Fenomena ini tentunya membawa banyak manfaat, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan standar hidup, dan penyebaran teknologi. Namun, kita perlu tahu juga bahwa globalisasi ini menimbulkan tantangan seperti ketimpangan ekonomi, erosi budaya lokal, dan dampak lingkungan. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu dimensi globalisasi. Dimensi globalisasi itu meliputi ada 4. Yang pertama itu ekonomi. Ekonomi itu peningkatan perdagangan dan investasi internasional. Kemudian yang kedua, budaya. Dampak dari globalisasi ini yaitu mudahnya penyebaran budaya, ide, dan nilai-nilai global. Kemudian yang ketiga itu teknologi. Globalisasi ini dapat mempermudah penyebaran teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang keempat, politik, yaitu interaksi dan kerjasama politik antar negara. Kemudian subbab selanjutnya yaitu subbab peran globalisasi. Globalisasi ini memainkan peran penting dalam berbagai aspek, termasuk yang pertama komunikasi dan kolaborasi, yaitu memungkinkan kolaborasi global
yang lebih mudah melalui teknologi komunikasi. Kemudian yang kedua, peran globalisasi adalah terhadap pada aspek e-commerce dan pasar global. Nah, globalisasi ini membuka akses ke pasar global melalui platform e-commerce. Contohnya kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan macam-macam. Kemudian yang ketiga, pengolahan data dan analitik. Nah, globalisasi ini memungkinkan pengolahan data skala besar untuk analitik dan pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, inovasi dan pengembangan produk. Globalisasi ini mendorong inovasi dan pengembangan produk yang lebih cepat melalui akses ke pengetahuan global. Selanjutnya, masalah perbedaan budaya dan regulasi. Perlu kita ketahui bahwa globalisasi juga menimbulkan beberapa masalah. Contohnya seperti yang pertama, perbedaan budaya dan regulasi. Perusahaan harus menavigasi perbedaan budaya, bahasa, dan peraturan di berbagai negara. Ini bisa menimbulkan kesulitan dalam hal pemasaran, komunikasi, dan kepatuhan hukum. Kemudian masalah yang biasa kita temui adalah fluktuasi nilai tukar. Jadi nilai tukar mata uang antar negara itu berfluktuasi dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Perusahaan harus mengelola risiko ini dengan strategi hedging dan manajemen keuangan yang efektif. Kemudian masalah yang biasa dihadapi perusahaan yaitu logistik dan rantai pasokan. Nah, nilai tukar mata uang yang berfluktuasi dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Perusahaan harus mengelola risiko ini dengan strategi hedging dan manajemen keuangan yang efektif. Kemudian selanjutnya, kesenjangan digital. Perusahaan juga harus mengatasi kesenjangan digital yang ada di berbagai negara. Karena setiap negara itu ketersediaan infrastruktur teknologi dan akses internetnya itu tidak merata, bisa menghambat operasi bisnis dan pemasaran di beberapa wilayah. Selanjutnya, kesenjangan digital. Ini menurut Nielsen. Kesenjangan digital itu terdiri dari 3 tahap menurut Nielsen. Yang pertama itu first level digital divide, yaitu tahap ini merujuk pada perbedaan dalam akses fisik terhadap perangkat teknologi dan infrastruktur internet. Di banyak negara berkembang, akses terhadap komputer, smartphone, dan konektivitas internet masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua menurut Nielsen dalam kesenjangan digital yaitu second level digital divide. Tahap ini itu melibatkan perbedaan dalam kemampuan individu untuk
menggunakan teknologi tersebut secara efektif. Ini bisa disebabkan oleh faktor pendidikan, keterampilan digital, dan literasi teknologi. Jadi tahap yang pertama tadi itu lebih ke fasilitasnya. Kan setiap wilayah atau setiap daerah itu berbeda-beda fasilitas yang dapat ia dapatkan terhadap digital. Nah, tahap kedua itu yaitu individunya secara personal. Kan kemampuan individu setiap wilayah itu berbeda-beda. Biasanya bisa disebabkan oleh faktor pendidikan, keterampilan digital, lingkungan, dan literasi teknologi. Kemudian tahapan ketiga kesenjangan digital menurut Nielsen yaitu third level digital divide, yaitu perbedaan dalam manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi. Meskipun seseorang mungkin memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan teknologi, mereka mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sama, seperti peningkatan produktivitas atau peluang ekonomi dibandingkan dengan individu lain yang lebih terampil dan terhubung. Jadi perbedaan dari tiga tahapan ini, yang pertama itu lebih ke fasilitasnya, yang kedua itu lebih kepada kemampuan individunya untuk menggunakan teknologi secara efektif. Kemudian tahapan ketiga ini lebih ke manfaat yang didapatkan dari teknologi ini. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya, itu bab electronic business dan e-commerce. Electronic business dan e-commerce mencakup berbagai aspek perdagangan elektronik, termasuk ruang lingkup, manfaat, keterbatasan, dan jenis-jenisnya. E-commerce adalah model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Contoh-contohnya itu seperti Shopee, Tokopedia, dan semacamnya. Beberapa contoh jenis e-commerce adalah B2C, business to consumer, kemudian C2C, yaitu consumer to consumer, kemudian B2B, yaitu business to business, dan C2B, consumer to business. Nah, ini subbab dari bab kali ini, yaitu subbab pertama yaitu perdagangan elektronik termasuk ruang lingkupnya, manfaatnya, keterbatasan, dan jenis. Kemudian yang kedua, perbedaan antara perdagangan elektronik murni dan parsial. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk perdagangan elektronik. Kemudian subbab yang ketiga yaitu komponen utama dan komponen pendukung, khususnya dalam pembayaran dan logistik. Kemudian sebab terakhir yaitu masalah etika dan hukum berkaitan e-commerce. Ya, perdagangan elektronik atau electronic commerce atau biasa disingkat dengan e-commerce adalah sebuah model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Adapun jenis-jenis e-commerce adalah
Yang tadi saya sebutkan, business to consumer atau B2C. Yang kedua, consumer to consumer atau C2C. Dan yang ketiga, business to business itu atau B2B, dan consumer to business atau C2B. Nah, manfaat dan keterbatasan e-commerce. Nah, manfaat dari e-commerce itu meliputi yang pertama fleksibel, kemudian produk yang lebih beragam, biaya operasi lebih murah, jangkauan yang lebih luas, serta penargetan konsumen lebih mudah. Walaupun begitu, e-commerce juga memiliki beberapa keterbatasan seperti resiko keamanan dan privasi. Tantangan lain yang mungkin timbul adalah adanya praktik perdagangan yang tidak sehat yang dapat mengancam UMKM lokal dan seperti predatory pricing. Sebab selanjutnya yaitu perbedaan antara perdagangan elektronik murni dan parsial. Perdagangan elektronik murni menggunakan digital untuk semua dimensi, yaitu produk, pembayaran, dan pengiriman. Sedangkan perdagangan elektronik parsial menggunakan campuran antara fisik dan digital. Jika terdapat paling tidak satu dimensi digital, maka sudah dapat dikelompokkan sebagai e-commerce parsial. Contohnya itu seperti jika kita membeli buku melalui situs Amazon adalah merupakan contoh e-commerce parsial, karena barang dagangannya ini berupa fisik dan dikirim dengan kurir DHL yang berupa fisik. Itu berbeda dengan pembelian electronic book atau biasa disingkat e-book dalam situs yang sama, yaitu situs Amazon. Itu pembelian e-book electronic book itu adalah contoh dari e-commerce murni, karena semua dimensi dilakukan secara online, baik itu produknya dalam bentuk online, pembayarannya, dan pengirimannya secara online. Selanjutnya, bentuk-bentuk perdagangan. Bentuk-bentuk perdagangan elektronik meliputi yang pertama B2C, business to consumer, yaitu bisnis menjual produk langsung kepada konsumen. Kemudian yang kedua, consumer to consumer atau C2C, yaitu konsumen menjual produk atau layanan kepada konsumen lain. Kemudian yang ketiga, business to business atau B2B, bisnis menjual produk atau layanan kepada bisnis lain. Kemudian yang keempat, consumer to business atau C2B, yaitu konsumen menawarkan produk atau layanan kepada bisnis. Kemudian yang kelima, perdagangan kolaboratif, yaitu kerjasama antara berbagai pihak dalam ekosistem perdagangan. Kemudian yang keenam, perdagangan intrabisnis atau perdagangan mobile,
yaitu perdagangan yang dilakukan melalui perangkat mobile. Kemudian ketujuh, perdagangan intrabisnis pemerintah ke warga, yaitu perdagangan antar departemen atau unit bisnis dalam perusahaan yang sama. Kemudian yang terakhir, pemerintah ke warga, yaitu layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warga negara melalui platform digital. Kemudian slide selanjutnya yaitu komponen utama, komponen pendukung khususnya dalam pembayaran dan logistik. Komponen utama dalam e-commerce meliputi yang pertama kebijakan. Jadi regulasi dan aturan itu merupakan komponen untuk mengatur perdagangan elektronik dalam e-commerce tersebut. Kemudian yang kedua, kelembagaan, yaitu struktur organisasi yang mendukung e-commerce. Kemudian yang ketiga, komponennya itu komponen alat pembayaran. Jadi e-commerce harus punya sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi e-commerce. Kemudian yang keempat, mekanisme operasional. Jadi selain ketiga tadi, e-commerce butuh proses dan prosedur operasional yang mendukung e-commerce. Kemudian yang kelima, infrastruktur teknis, yaitu teknologi dan jaringan yang mendukung platform e-commerce. Kemudian yang keenam, yaitu perangkat hukum. Jadi e-commerce juga perlu menyiapkan komponen berupa perlindungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam e-commerce. Kemudian subbab selanjutnya yaitu etika dan hukum dalam e-commerce. Aspek hukum penting dari e-commerce meliputi yang pertama, kontrak elektronik, yaitu perjanjian yang dibuat dan disepakati secara elektronik. Kemudian yang kedua yaitu perlindungan konsumen. Jadi etikanya itu e-commerce harus memiliki aturan yang melindungi hak konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian yang ketiga, aspek hukum penting dari e-commerce yaitu perlindungan data. Jadi e-commerce harus mengeluarkan kebijakan yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi konsumen. Kemudian yang keempat, aspek hukum penting yang keempat adalah hak kekayaan intelektual. Jadi e-commerce perlu memberikan perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang dalam konteks digital. Tentunya ini aspek hukum penting yang menguntungkan yang harus dimiliki bagi e-commerce. Kemudian yang kelima, perpajakan. Aspek hukum penting yang kelima yaitu perpajakan. Aturan pajak harus berlaku untuk transaksi elektronik. Kemudian yang keenam, persaingan dan anti monopoli. E-commerce itu harus menerapkan regulasi yang mencegah praktik bisnis yang tidak adil dan monopolistik. Kemudian bab selanjutnya yaitu etika dan privasi.
Adapun sebab dalam bab ini, bab etika dan privasi, yang pertama itu etika sistem informasi. Kemudian sebab kedua yaitu kode etik. Kemudian sebab ketiga yaitu kekayaan intelektual. Kemudian yang keempat, sebab yang keempat adalah tantangan teknologi informasi terhadap privasi individu, setiap individu. Ya, etika sistem informasi itu mengacu pada seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur penggunaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi dalam suatu organisasi atau konteks. Aspek utama yang menjadi bagian dari etika sistem informasi yaitu yang pertama itu adalah privasi dan keamanan informasi. Dari etika dalam sistem informasi itu perlu melindungi informasi pribadi dan sensitif dari akses yang tidak sah. Kemudian yang kedua yaitu transparansi dan keterbukaan. Nah, ini aspek juga perlu diperhatikan. Etika dalam informasi itu harus menjamin bahwa proses pengelolaan informasi dilakukan secara terbuka dan transparan. Kemudian yang ketiga, aspek utama yang ketiga yaitu kepatuhan hukum dan regulasi. Jadi kalau dalam etika sistem informasi itu harus memastikan bahwa semua tindakan dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Kemudian yang keempat, integritas dan kualitas informasi. Aspek utamanya adalah harus menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan dan digunakan memiliki integritas dan kualitas yang tinggi. Kemudian sebab selanjutnya yaitu kode etik. Jadi kode etik adalah seperangkat norma, nilai, prinsip, dan aturan perilaku yang ditetapkan untuk mengatur tingkah laku dan interaksi antara individu atau anggota suatu profesi, organisasi, atau komunitas tertentu. Nah, kode etik ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu panduan perilaku, yaitu memberikan panduan yang jelas tentang perilaku yang diharapkan. Kemudian yang kedua, kelebihan kode etik yaitu kepercayaan dan kredibilitas. Ya, membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara anggota dan dengan publik. Kemudian yang ketiga, perlindungan hukum, yaitu menyediakan dasar untuk perlindungan hukum bagi anggota. Kemudian yang terakhir, kelebihan dari kode etik yaitu budaya kerja positif, yaitu mendorong terciptanya budaya kerja yang positif dan etis. Kemudian kekurangan, jadi kode etik juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu interpretasi yang berbeda. Jadi ini interpretasi dari kode etik ini dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak. Kemudian yang kedua, kurangnya penegakan. Jadi salah satu tantangan utama dalam kode etik adalah sulitnya penegakan dalam kode etik. Kemudian yang ketiga, fokus terlalu sempit.
yaitu mungkin terlalu fokus pada aspek tertentu sehingga mengabaikan aspek lain. Kemudian yang keempat, resistensi dari anggota. Mungkin kode etik ini biasa menghadapi resistensi dari anggota yang tidak setuju dengan aturan yang ditetapkan. Selanjutnya, sebab selanjutnya yaitu kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual merujuk pada kreasi dari pikiran seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain serta simbol nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Ini jenis-jenis kekayaan intelektual kurang lebih ada 4. Yang pertama yaitu hak cipta. Dalam kekayaan intelektual ada namanya jenis hak cipta. Hak cipta ini merupakan perlindungan terhadap karya sastra, seni, dan musik. Kemudian paten, ya, jenis kekayaan intelektual yang kedua yaitu paten. Paten itu seperti perlindungan terhadap penemuan baru. Kemudian yang ketiga, merek dagang. Jenis yang ketiga yaitu merek dagang, itu perlindungan terhadap simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kemudian yang terakhir yaitu desain industri, yaitu perlindungan terhadap desain visual yang digunakan dalam produk. Selanjutnya, future trends in information system. Baik, jadi terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya harap presentasi ini memberikan kita wawasan yang berharga tentang manajemen dan pengembangan sistem informasi, serta peran dan dampaknya di era globalisasi dan digital. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.